Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa kabar? Sehat? Sudah makan? Punya uang? Punya hutang? Punya suami? Punya harapan? Punya keinginan? Punya keyakinan? Sudah. Punya hutang, nanti akan punya suami, nanti suaminya kawin. Hutang akan terbayar, beras akan tersedia, manakala hidupnya punya keyakinan, punya keinginan, dan punya harapan. Tepuk tangan. Hari ini ada warga Cirebon yang menjadi korban penjualan orang Cina. Saya sudah berkomunikasi. Insya Allah nanti ditangani, akan dijemput seperti warga yang lain ketika di Maumere. Nanti saya sampaikan ke Bupati datanya. Banyak sekali perempuan Jawa Barat ini yang mudah tergoda oleh satu, janji uang, dua, janji dinikahi dengan mahar yang mahal. Pada akhirnya seluruh janji itu tidak ditepati seperti janjinya politisi. Tepuk tangan, saya politisi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Bupati beserta istri yang hadir di sini. Ini Bupati irit bicara tapi banyak kondangan. Betul nggak? Pasti ceritanya, mohon maaf jalannya jelek. Bener nggak? Mohon maaf jalannya becek. Mohon maaf jalannya bolong. Yang jelek, yang becek, yang molong bisa dibikin halus selama Pak Bupatinya dengan gubernur bisa bekerja sama untuk membangunnya. Saya tidak akan pernah memimpin membicarakan dari mana partainya, dari mana golongannya, dari mana ormasnya. Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu, kepentingan rakyat yang harus lebih utama dari kepentingan rakyat. Caranya bagaimana? Provinsinya banyak nanti memberikan jalan buat kabupaten. Kabupatennya harus banyak nganggarin untuk pembangunan jalan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuwu yang ngasih tempat, Bapak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Linmas semuanya, BPM, LPM, Bamusdes, MUI, Karang Taruna yang hari ini memberikan ruang bagi saya untuk bertemu dengan wong Cirebon. Piye kabare? Nyaho kali itu nama. Saya mengucapkan terima kasih juga buat Forkopimda Kabupaten Cirebon, Pak Kapolres yang mendukung, Pak Dandim, Pak Kajarinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih itu yang gede. Kursinya masih kuat ya? Nggak copot ya? Nggak copot kan? Namanya kalau Edwin Sugiarto-nya deket-deket wong Cirebon, Josnya yang agak jauh. Tepuk tangan, terima kasih.
Saya ucapkan terima kasih juga dari teman saya, Kang Toto, saudaranya Cetiti, adiknya Cetita. Teman-teman Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala PU, Kepala Pariwisata, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, para Kepala Biro hadir, Kesra, Perekonomian, kemudian Biro Kerjasama, Biro Adbim, kemudian Kepala BPTU Jatiwangi, saudaranya Genteng, yang lagi populer Jatiwangi lakukan ada program gentengisasi. Mudah-mudahan Biro BIA, saya ucapkan terima kasih. Mau nggak santai? Sudah ada rintik yang jatuh. Itu tandanya, Cin. Hari ini saya tidak kemana-mana. Saya hari ini air mata saya banyak jatuh. Kenapa banyak jatuh? Saya melihat ada sosok di media sosial munculnya gak berhenti-berhenti. Wajahnya cerah, membawa kedamaian, dan kemudian hidupnya penuh dengan keyakinan tanpa ada rasa takut apapun. Ucapan-ucapannya gak menggelegar, pelan, tapi menghujat. Saya merasa jadi pemimpin, kok aku ini gak ada apa-apanya nih. Saya nangis berkali-kali dari tadi, nggak kemana-mana, saya ngurung diri. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Kok aku ini nggak apa-apanya dibanding dia. Dia hebat sekali ya, tidak punya rasa takut. Hidupnya hanya satu, untuk Allah dan Rasul. Dan untuk kaum mustada'ifin, yaitu kaum miskin, anak-anak yatim, mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Kenapa saya menangis? Di balik saya yang makannya kenyang, di balik saya yang tiap hari berpakaian relatif baik, di balik anak saya yang saya manja dalam setiap waktu. Hari ini saya banyak sekali dihubungi oleh anak perempuan Jawa Barat yang korban TPPO, ada yang disiksa, ada yang dikasih makan hanya sekali sehari, ada yang menimbulkan hutang sampai 125 juta dan minta dijemput. Mungkin kalau orang lain gak akan peduli terhadap itu, ngapain kelihatan mukanya muka-muka nakal. Tapi saya selalu berpikir, kalau di Jawa Barat banyak orang nakal, kemudian karena laparnya menjual diri, itu gubernurnya belum bisa memberikan makan yang kenyang. Bukan salah mereka, tapi salah pemimpinnya. Kenapa pemimpinnya terlalu banyak menggunakan uang negara, bukan untuk kepentingan perut yang lapar, tapi untuk kepentingan perut yang kenyang. Sehingga kita berdoa, mudah-mudahan dunia ini damai. Mudah-mudahan kebenaran akan senantiasa memancarkan cahaya, walaupun harus ditebus dengan air mata, darah, dan merenggangnya. Dan saya meyakini bahwa kebenaran akan menjadi catatan tinta sejarah yang dia akan menjadi spirit bagi generasi. Saya ini tukang nulis lagu. Dulu saya pernah nulis lagu sambil berurai air mata. Lagu ini merupakan lagu kerinduan saya pada Rasulullah SAW. Semoga keluarga Rasulullah SAW diberikan cahaya untuk memancarkan kebenaran di seluruh persada dunia. Dan semoga kita semua para pecinta Rasulullah SAW senantiasa mendapat syafaat, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam salawat yang kita lantunkan, tapi perilaku yang harus kita tuntun dalam setiap waktu untuk mencintai orang miskin dan anak-anak yatim. Tidak sombong pada tetangga, kemudian tidak iri pada saudara. Wajah kita adalah wajah yang terbebas dari kebencian apapun. Wajah yang tidak sayang ketika nasi akan disuapkan ke mulut kita. Ketika ada orang merintih samping kita, kita rela menunda makanan itu dan memberikan. Dan ini sesuatu yang makin hari makin terjadi. Hari ini aku tidak menjanai kamu karena hidupmu yang mancung,
Hari ini aku serius untuk bicara tentang kecintaan pada Rasulullah SAW. Lumayan. Berucap
saya sampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membuat anggaran di tengah-tengah kita kehilangan anggaran 3,5 triliun karena kebijakan pemotongan penundaan dana BPK untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk sekolah sampai SMA, sepatu, tasnya, bukunya nanti diberi oleh pemerintah provinsi. Bisa untuk terus membangun daerah aliran sungai dengan baik, bisa terus membangun rumah rakyat miskin, bisa memasang listrik ratusan ribu kepala keluarga, bisa masang PJU triliunan, bisa. Tapi semua itu tak akan ada arti kalau apa? Kalau kita semua tidak bisa merubah diri. Jalan Pemprov yang mulus, jalan kabupaten yang mulus, kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya menjadi pejuang, menjadi kesatria, menjadi kaum Brahmana, menjadi kaum Waisya, menjadi kaum satria, maka jalan itu akan habis untuk balapan motor, motor brong, tawuran, geng motor yang akhirnya menyengsarakan orang tuanya lagi. Kalau listrik yang menyala sampai rumah, pinggir jalan berjejer lampu BJU yang indah, tidak akan menjadi apapun bagi anak-anak wanita. Kalau anak-anak perempuan yang di bawah umur usia SMA, usia SMP, bahkan SD, bergincu tebal setiap maghrib pulang keluar rumah, pulang malam, gak mau bantu ibunya di dapur, gak mau ibunya masak, gak mau bantu ibunya ngepel, gak mau ibunya setrika, dia gak peduli ibunya gak punya uang, yang penting HP-nya bagus, BBM-nya cukup, bajunya bagus, gak apa-apa ibunya ngutang, maka ini gak akan ada. Saya 5 tahun ke depan minimal menurunkan. Apa itu? Saya gak mau dengar lagi perempuan di Jawa Barat dianggap rendah di tempat lain. Saya nggak mau ke depan bahwa LC itu banyak kan orang Jawa Barat, walaupun itu profesi. Saya nggak mau Jawa Barat identik dengan tempat hiburan perempuan. Saya ingin melihat ke depan anak-anak Jawa Barat jago matematikanya, jago fisikanya, jago ilmu otomotifnya, teknologi informasinya, ahli perkapalan, ahli pesawat, ahli nuklir. Saya ingin, yang diinginkan adalah caranya bagaimana? Mohon maaf, dari mulai sekarang saya minta kaum ibu, lebih baik anaknya banjir air mata, menangis meminta motor, menangis meminta handphone, menangis meminta sepatu baru yang mahal, daripada dia tertawa ibu menderita hutang di mana-mana. Saya ingin itu. Saya katakan pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur yang baik, tapi moralitas anak-anak ibu semuanya di tangan ibu dan bapak. Catatannya bagaimana? Kami bisa tegas di sekolah. Saya selalu membela guru ketika dikriminalisasi oleh orang tua murid. Caranya bagaimana? Murid, anak ibu kalau sekolah jangan lagi dibela-belain ketika salah. Anak ibu kalau berkelahi dengan temennya, bapaknya jangan marah kemudian bela-belain bawa golok dari rumah. Kenapa? Hari ini anakmu dibela karena kelakuannya. Suatu saat besok kau yang digorok oleh anak.
Belajarlah pada peristiwa Nabi itu, di mana ada anak kecil itu. Kenapa? Kelak akan menjadi peramal. Apa itu artinya? Artinya perilaku buruk anak-anak kita selesaikan ketika masih kecil. Saya melihat kemarin, saya ada orang yang bertemu di tengah hutan, akan pergi jadi TKI di Taiwan. Sudah daftar ke PT, sudah kontak. Saya minta, hentikan, gak usah berangkat. Kenapa? Saya melihat masih punya anak yang umur 2 tahun. Dia masih melihat ada anak yang umur 5 tahun. Kenapa? Ibu cari duit di sana, anaknya dititipin di saudaranya, di bibinya. Bibinya lagi hamil. Percaya nggak anak ibu besok mendapat pendidikan yang baik? Saya lihat anaknya itu nangis, masukin permen, nangis, masukin permen, ingin lihat HP, ingin lihat HP. Ibu nanti uang yang didapat dari Taiwan akan menjadi penyesalan. Kenapa? Tidak akan menjadi makna apapun bagi pendidikan anak. Sekarang udah berhenti, saya nanti tinggal bayar ke PT. Apa maknanya? Maknanya adalah hari ini yang harus dirubah di Jawa Barat adalah tradisi orang tua mau mengorbankan apapun demi hawa nafsu anak. Tetapi orang tua boleh mengorbankan apapun demi pendidikan, karir, dan masa depan anak. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi kuliah anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi pendidikan anaknya. Kenapa? Besok akan terganti utang itu dengan apa? Dengan kebahagiaan karena anaknya sukses. Caranya bagaimana? Tidak ada anak yang sukses tanpa doa ibunya. Maka dari sekarang ibu-ibu di Jawa Barat, ketika anaknya kenaikan kelas, berpuasalah. Ketika anak-anaknya ujian, berpuasalah. Ketika anak-anaknya mengalami cobaan, berpuasalah. Hanya dari puasa seorang ibu yang dekat dengan Allah akan tumbuh anak-anak hebat di Jawa Barat ini. Setuju gak? Setuju gak? Saya yakin yang berjejer di sini, yang jadi pejabat, itu hasil karya dari doa ibunya yang mau mengorbankan diri. Banyak ibu saya itu nggak bisa baca tulis. Tiap hari di dapur, nggak pernah keluar dari dapur. Keluar dari dapur ke sawah, keluar dari dapur ke kandang. Dia nggak ngerti politik, dia nggak ngerti apapun. Hidupnya hanya berlinang air mata. Dan setiap hari dia hanya bicara di depan perapian. Disebutnya hawu. Kalimatnya cuma satu. Dedi, ma bodoh, sepulina lagi. Dedi, pulang bodoh sih. Apa itu artinya? Dedi, ibumu bodoh, suka dihina orang. Kamu tidak boleh bodoh seperti itu. Ternyata di balik ibu yang dianggap bodoh itulah ada, justru dia adalah perempuan pinter. Dari mana pinternya? Gaji yang sedikit pensiunan bapak saya mampu membesarkan 9 anaknya sukses. Gaji yang pensiunan bapak saya mampu membesarkan anak-anaknya tanpa ngutang kemanapun, tanpa menjual apapun. Kenapa? Ibu saya rela tidak makan. Yang penting anak-anaknya bisa hebat, bisa kuat, bisa berhasil. Manajemennya apa? Manajemennya adalah buat saya sebagai gubernur. Kalau ingin rakyatnya berhasil, maka para pemimpinnya, minimal diri saya, harus mau lapar, harus mau mengurangi perjalanan dinasnya, harus mau mengurangi biaya hidupnya. Yang utama adalah rakyatnya agar bisa sekolah. Maka saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemprov Jabar yang saya potong seluruh anggaran perjalanan dinasnya, anggaran-anggaran yang tidak penting. Bahkan dinasnya menyuguhin tamu juga sudah pakai air kran yang dimasak. Saya justru senang mendengar itu. Kenapa? Yang penting aliran uang Pemprov Jawa Barat nanti menjadikan sarjana baru. Kemudian anak-anak lulus SMA, SMK, jalan-jalan terperbaiki, rumah-rumah rakyat miskin terbangun, rakyat terang listriknya. Semua orang berkata, negeri ini hadir tengah-tengah kemiskinan yang besar.
Jadi itu pesan saya. Kalau Pemprov sudah begini, kalau gubernurnya puasa, saya ngajak ibu-ibu juga pada puasa demi anak-anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Bener nggak? Kenapa? Karena Cirebon tuh agak tinggi tawuran. Karena Cirebon ini yang mabuknya banyak. Kios-kios kecilnya banyak. Yang jual eksimernya banyak. Dan saya katakan, hei para penjual minuman keras, hei para penjual eksimer yang engkau rela menghabisi masa depan anak-anak Jawa Barat demi kekayaanmu, demi kehidupanmu, saya katakan kamu dilaknat. Dan saya katakan Anda semua yang menjual minuman dikonsumsi oleh anak-anak muda, membuat mereka mabuk, berkelahi, bunuh-bunuhan, yang menjual eksimer membuat mereka mengancam orang tuanya, saya katakan Anda adalah musuhnya saya. Setuju nggak? Nanti Pak Bupatinya terus koordinasi dengan para muspidanya, bersihkan itu. Kenapa? Karena wong Cirebon lama-lama rusak anak-anaknya, dan ada orang-orang yang kaya dari apa? Dari menjual barang-barang haram bagi anak-anak muda. Betul nggak? Kalau pengen mabok-mabok amat, minum aja air kencing putih.